nomor 1, hitung dosis total D dan bandingkan dengan nilai ambang batas, di mana nilai ambang batas di sini yaitu 250 ppm per sampai jam. Jadi kita bakal bahas di sini. Fungsi integralnya itu 20 plus 60E minus 0,5 dt. Ini sebenarnya bisa dipisahin, 20 sama 60E pangkat minus 0,5. Jadinya begini, 20 diintegralkan jadinya 20T, 60E minus pangkat minus 0,5T itu jadinya 60E minus 0,5T dibagi dengan 0,5 plus K. Jadinya 60 kita bagikan dengan 0,5 hasilnya 120, sehingga hasil akhir integral dari fungsi tersebut adalah 20T dikurangi 120E pangkat minus 0,5T. Karena di sini ada batas bawah yaitu 0 dan batas atas yaitu 8, kita masukin ke fungsi ini tadi. Oke, kita masukin 20, T-nya kita ganti dengan 8 dikurangi 120 pangkat 120E pangkat minus 0,5 dikali 8 dikurangi 20 dikali 0 dikurangi 120E pangkat minus 0,5 dikali dengan 0, sehingga hasilnya jadinya 20 dikali 8 180 dikurangi 120E pangkat minus 4 dikurangi 20 kali 0 hasilnya 0 dikurangi 120E minus 0,5 dikali 0 itu jadinya 120E pangkat 0, sehingga hasilnya tuh 120. Jadi nilai D nya itu 280 dikurangi 120E pangkat minus 4. Karena nilai E pangkat minus 4 itu tuh berupa 0,0183156, kita bisa masukin di sini. Jadinya D sama dengan 277,8021 ppm per jam. Sehingga hasil akhirnya bahwa dosis total, yang ini dosis totalnya melebihi nilai ambang batas. Jadi 277,821 melebihi 250 ppm jam. Jadi untuk soal kedua, tentukan kapan konsentrasi gas turun di bawah 40 ppm. Jadi kita masukkan syaratnya itu 20 ditambah 60E pangkat min 0,5T. Karena diminta kapan konsentrasi gas turun di bawah 40 ppm, jadi 20 ditambah 60E pangkat min 0,5T kurang dari 40. Nah, setelah itu disederhanakan menjadi 60E pangkat min 0,5T kurang dari 20. Nah, 20 ini didapatkan dari 40 dikurang 20. Selanjutnya kedua ruas sama-sama dibagi 60 menjadi E pangkat min 0,5T kurang dari 1/3. Nah, kemudian kedua ruas ini diubah ke dalam bentuk len, jadi mana menjadi len E pangkat min 0,5T dikurang dari len 1/3, di mana len E pangkat X sama dengan X, jadi diubah menjadi min 0,5T kurang dari len 1/3. Kemudian min 0,5T kurang dari min len 3. Ini didapat dari len 1/3 itu sama dengan min len 3. Yang selanjutnya T, ini kedua ruasnya sama-sama dibagi 0,5 atau dikalikan dengan 2 menjadi T lebih dari min 2 len 3. Kenapa ini diubah? Karena tadi sudah dibagi kedua ruas dibagi 0,5 atau dikalikan dengan 2. Nah, selanjutnya len 3 ini didapatkan nilainya sebesar 1,0986129. Kemudian
T sama dengan 2 dikali dengan 3, hasilnya menjadi 2,1972 jam yang dibulatkan menjadi 2,20 jam. Nah, jadi konsentrasi gas turun di bawah 40 ppm setelah 2,20 jam. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang soal nomor 3, yaitu tentukan laju perubahan resiko R aksen T menggunakan turunan dan interpretasikan hasilnya. Jadi pertama kita itu menulis dulu rumus resikonya. R turunan R dari T sama dengan 1 kurang E pangkat min 0,01 C dari T kurang 20 pangkat 2. Dari mana rumus ini berasal? Dari konsep kurva dosis respon dalam ilmu keselamatan kerja mengikuti pola eksponensial. Terus kita tentukan fungsi resiko dari R dari T. Pertama kita substitusikan CT ke dalam RT. RT sama dengan 1 dikurang E pangkat min 0,01 20 tambah 60 E min 0,5 T kurang 20 pangkat 2. Lalu didapat 1 kurang E pangkat min 0,01 60 E min 0, T pangkat 2. Lalu habis itu kita turunkan lagi 1 kurang E pangkat 0,01. Ini dari hasil ini jadi 3600 E pangkat min T. Jadi RT nya didapat 1 kurang E pangkat min 36 E pangkat min 1. Yang kedua, kita hitung turunannya R aksen T memakai aturan rantai atau chain rule. R aksen T terhadap waktu T. dr per dt sama dengan d per dt 1 kurang E pangkat min 36 E min T. Ini didapat dari RT tadi. Terus kita turunkan dr per dt sama dengan min E pangkat min 36 E pangkat min T kali D per dt min 36 E min T. Lalu didapat dr dt nya sama dengan min E min 36 E min T X min 36 X min E min T. Terus kita turunkan lagi, jadi dr dt nya min 36 E min T E min 36 E min T. Didapatlah hasilnya yaitu min 36 E min dalam kurung T plus 36 E min T. Jadi interpretasinya tanda negatif pada R aksen T ini, tanda negatifnya itu menunjukkan bahwa laju perubahan resiko selalu negatif, yang berarti resiko menurun seiring berjalannya waktu karena konsentrasi gas berbahaya berkurang. Masuk ke nomor 4. Setelah ventilasi ditingkatkan sehingga kita pertama-tama mengintegralkan dulu 20 diintegrasikan menjadi 20 T dan 60 T pangkat min 0,8 T diintegrasikan menjadi 75 E pangkat min 0,8 T. Hasilnya adalah 160. Lalu kita lanjut substitusikan, jadi 160 dikurang 75 E min 6 ditambah 75, didapat hasilnya ini 0,00247,875, lalu dikalikan dengan 75 E min 6, didapat hasilnya ini. Lalu tinggal diturunkan, ini 235 dikurang 0,1859, jadi dapat hasilnya 234,8141 ppm. Saya akan menjelaskan tentang percobaan dari nomor 5. Dari pertanyaan berdasarkan hasil perhitungan 1 sampai 4, tuliskan rekomendasi rekayasa keselamatan yang spesifik dan terukur yang menjelaskan efek peningkatan ventilasi, penurunan risiko, serta pengolahan waktu paparan. Jadi di sini kita masukkan rumusnya itu dosis total awal dikurangi dosis setelah ventilasi ditambahkan per dosis awal total, kemudian dikalikan 100%. Kemudian kita masukkan di sini 277,8021, nilai ini didapatkan dari nomor 1-nya.
Kemudian dikurangi dengan 234,8754 itu didapatkan dari hasil perhitungan nomor 4. Kemudian per 277,8021 dikali 100% didapatkan hasil 42,9267. Kemudian hasil ini diubah ke dalam bentuk persen didapatkan 15,45%.